想要九节剑，不动。九节剑。Yo, donghua baru nih. Mimin hari ini akan merekap sebuah donghua yang baru aja rilis dengan judul Transcending Nine Heavens. Semoga aja ya Mimin bisa istiqomah serta konsisten ngerekap donghua ini ya guys. Sinopsis singkat dari donghua Transcending Nine Heavens menceritakan tentang pemilik pedang 9 kesengsaraan bernama Chu Yang yang bereinkarnasi ke waktu di mana dia masih berumur 18 tahun. Lagi-lagi donghua reinkarnasi ya guys. Akhir-akhir ini memang lagi marak nih donghua yang bergenre reinkarnasi kayak gini. Di masa lalunya, Chu Yang banyak sekali kehilangan orang yang dicintai akibat ingin menyempurnakan pedang 9 kesengsaraan. Namun di masa kini dia berniat memperbaiki kembali semua dari awal, ya meskipun kultivasinya masih sangat lemah. Ya udah ya, gak usah panjang lebar dan bikin kesabaran kalian menipis, mendingan kita langsung masuk ke cerita dari awal ya teman-teman sekalian. Oke, markilai, mari kita mulai. Scene awal diperlihatkan sebuah tempat bernama Alam Awan Badai. Terdapat banyak praktisi yang hendak mengeroyok satu praktisi yang tentunya adalah Bang MC kita bernama Chu Yang. Chu Yang notabene adalah seorang praktisi bela diri racun menggunakan pedang 9 kesengsaraan untuk melawan semua musuh yang berniat menghancurkan Alam Awan Badai serta merebut pedang legendaris 9 kesengsaraan yang sedang dia pakai. Meskipun dikeroyok banyak praktisi serta mendapatkan banyak luka, Chu Yang sebagai pemilik pedang 9 kesengsaraan masih sangat kokoh dan tidak akan membiarkan pedang miliknya direbut oleh orang lain. Salah seorang praktisi berbadan gemuk berbicara kalau Chu Yang hanya beruntung saja bisa mendapatkan pedang tersebut dan hari ini dia akan mengambil paksa pedang 9 kesengsaraan. Pantas saja badanmu gemuk, ternyata kau pandai berbicara, ucap Chu Yang di hadapan praktisi gemuk. Hanya dengan sekali gerakan saja, Chu Yang mampu untuk membuat praktisi gemuk tersebut terkapar, serta membuat praktisi lain mewaspadai kelihayan Chu Yang dalam mengendalikan pedang 9 kesengsaraan. Salah satu praktisi juga membuat siasat untuk menyerang Chu Yang bersama-sama, di mana dia menganggap kalau Chu Yang hanya praktisi bela diri biasa yang belum sepenuhnya menyatu dengan pedang yang dia pegang. Diketahui Chu Yang sendiri baru saja mendapatkan pecahan kelima dari pedang 9 kesengsaraan, namun dia sudah diburu dan serta banyak sekali orang yang mengincarnya. Siapapun praktisi yang mengetahui kalau aku pemilik pedang 9 kesengsaraan, maka hari ini aku Chu Yang akan membinasakan mereka semua. Ketika sedang baku hantam, salah seorang praktisi menggunakan panah untuk menyerang dan anak panah tersebut tepat mengenai kalung giok yang dipakai oleh Chu Yang. Seketika kalung giok itu pun pecah dan kita langsung dibawa flashback di mana pertama kali Chu Yang mendapatkan kalung tersebut. Di sebuah hutan bambu, ada seorang wanita bernama Qing Wu yang mendatangi Chu Yang yang sedang berlatih keterampilan pedang 9 kesengsaraan. Diketahui kalau Qing Wu ini adalah kekasih dari Chu Yang ya guys. Di saat itu pula Chu Yang curhat kalau dia sedang mempelajari teknik pedang tanpa emosi, namun untuk sekarang pelatihan pedang tersebut sedang terhambat. Keterampilan pedang tanpa emosi mengharuskan penggunanya untuk memutuskan semua hubungan yang berhubungan dengan rasa cinta mereka. Momen ini sontak membuat Qing Wu merasa sedih karena mau tidak mau Chu Yang harus berpisah dengan dirinya karena mendalami ilmu pedang tersebut. Aku lebih baik menari, namun begitu menari aku menderita. Meskipun menari membuatku menderita, tapi menari untukmu membuatku senang. Itulah sebuah syair yang diucapkan oleh Qing Wu sebelum dia pergi meninggalkan Chu Yang.
Setelah pergi meninggalkan Chuyang, Qingwu yang masih berada di hutan bambu didatangi oleh orang misterius yang menggunakan sebuah kuda. Dengan tanpa alasan yang jelas, orang misterius ini langsung menebaskan pedangnya kepada Qingwu yang sontak dengan seketika membuat Qingwu terluka parah. Di saat yang sama, Chuyang yang masih sibuk berkultivasi mendapati sebuah daun bambu dengan bercak darah di atasnya. Dengan segera dia pun langsung menuju tempat di mana Qingwu terluka parah. Sebelum Qingwu mati, dia berkata bahwa takut tidak akan pernah bisa bertemu dengan Chuyang lagi. Untuk itu dia menitipkan kalung giok miliknya kepada Chuyang agar kelak kalung giok tersebut selalu menemani Chuyang kemanapun dia hendak melangkah. Dan itulah asal muasal kalung giok yang dimiliki oleh Chuyang. Kita kembali lagi ke alam awan badai. Chuyang merasa menyesal karena sudah kehilangan orang yang dicintai. Namun sampai saat ini dia malah belum berhasil mencapai alam surgawi yang diimpikan. Dengan penuh amarah yang berapi-api, Chuyang kembali menggunakan pedang 9 kesengsaraan untuk membunuh semua praktisi yang menginginkan dia mati serta merebut pedang miliknya. Tiba-tiba saja langit bercahaya dengan diiringi datangnya 3 orang seniman bela diri tingkat raja ke hadapan Chuyang. 3 praktisi ini memuji keterampilan pedang yang digunakan oleh Chuyang, meskipun ya kedatangan mereka kali ini adalah untuk membunuh Chuyang sendiri. Di luar Nurul, 3 praktisi ini malah menyalahkan Chuyang yang sudah membunuh banyak praktisi lain di alam awan badai dengan menggunakan pedang 9 kesengsaraan. Kalian tepat waktu datang ke alam awan badai untuk membunuhku. Aku benar-benar tidak menyangka seniman bela diri tingkat raja seperti kalian bisa menggunakan cara licik, yaitu bermain keroyokan seperti ini, ucap Chuyang yang merasa kesal. Karena sudah dibuat naik pitam, 3 praktisi seniman bela diri raja ini langsung melakukan serangan bertubi-tubi ke arah Bang MC kita. Setelah menerima serangan bertubi-tubi, Chuyang terlihat cukup kewalahan dan dia juga menyadari kalau 3 praktisi di hadapannya menginginkan pedang 9 kesengsaraan yang dia gunakan. Kami bukan ingin mengambil pedang tersebut karena kami datang kemari hanya ingin membunuhmu. Namun jika bisa mendapatkan pecahan kelima pedang 9 kesengsaraan adalah berkah tersembunyi bagi kami dalam misi kali ini, ucap salah seorang praktisi kepada Chuyang. Tiba-tiba saja kembali datang seorang praktisi bernama Mo Tianji ke alam awan badai. Diketahui kalau Chuyang sendiri cukup mengenal Mo Tianji dan tidak menyangka bahwa Mo Tianji adalah seorang peramal ilahi yang bisa dibilang satu komplotan dengan 3 orang seniman bela diri tingkat raja di hadapan Chuyang. Ternyata 3 seniman bela diri bisa mengetahui lokasi Chuyang di alam awan badai berkat informasi yang diberikan oleh Mo Tianji kepada mereka. Sontak hal ini lagi dan lagi membuat Chuyang kaget serta berniat membunuh Mo Tianji yang sudah mengkhianatinya. Sementara bagi Mo Tianji, dia merasa kalau Chuyang adalah orang yang keras kepala karena hanya memikirkan kekuatan pedang 9 kesengsaraan saja tanpa memikirkan konsekuensi pedang tersebut. Dia juga sudah nggak bisa berkata-kata lagi mengenai pemahaman yang Chuyang ambil tentang pedang 9 kesengsaraan. Mo Tianji, dia就对你这么重要，不可救药，枉因我平日意气相投。
Kalian ingin mendapatkan pedang ini, namun aku pastikan selamanya kalian semua tidak akan bisa mendapatkannya, ucap Chuyang yang berniat meleburkan pecahan-pecahan pedang 9 kesengsaraan dengan tubuhnya. Dengan menusukkan pedang tersebut ke dadanya, Chuyang berharap di masa depan dunia bisa diperbaiki kembali oleh orang yang berhasil mendapatkan seluruh pecahan pedang 9 kesengsaraan. Di saat itu pula, Chuyang kembali mengingat masa-masa di mana dia masih bersama dengan Qingwu. Chuyang meminta maaf sembari berjanji jika diberikan kesempatan untuk hidup di kehidupan selanjutnya, dia akan memperbaiki semuanya termasuk hidup damai bersama Qingwu. Ketika Chuyang mulai terpejam, tiba-tiba saja dia kembali tersadar dan sedang bertarung dengan teman seperguruannya yang bernama Tantan di altar Taman Bambu Ungu. Yap, benar guys, Chuyang sudah terlahir kembali atau bereinkarnasi ke umur 18 tahun ketika dia masih menimba ilmu di Taman Bambu Ungu ini ya. Karena hari ini ada pertandingan internal antara murid Taman Bambu Ungu, hal itu pula yang menyebabkan Chuyang dan Tantan saling bertarung satu sama lain. Dari arah yang berbeda, seorang murid senior Taman Bambu Ungu bernama Qian San dengan curang menembakkan jarum ke tubuh Chuyang untuk membuatnya menjadi lemah. Melemahnya Chuyang ini dimanfaatkan oleh Tantan untuk melakukan serangan dan berhasil menjatuhkan Chuyang keluar arena meskipun ada sedikit faktor keberuntungan. Tantan yang berhasil menyerang Chuyang mencari keberadaan Bang MC karena dia tidak tahu kalau Chuyang jatuh keluar altar. Sementara bagi Chuyang sendiri, dia baru menyadari sepertinya dia kembali terlahir ke dunia dan mengulangi kehidupan yang sama seperti dulu. Meskipun mengulang kehidupan, namun ingatan tentang masa depan yang akan terjadi tetap ada di dalam kepala Chuyang. Di saat itu pula, Chuyang sadar bahwa ada seseorang yang menggunakan jarum es untuk menusuk tubuhnya agar dia kalah dalam pertarungan melawan Tantan. Dalam ingatan Chuyang, dia sebenarnya sudah tahu kalau orang yang melakukan hal tersebut adalah Qian San. Beberapa saat kemudian, Tantan mendatangi Chuyang sembari meminta maaf karena serangan barusan membuat Chuyang keluar arena. Sementara bagi Chuyang, dia sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut dan malah lebih fokus memikirkan di manakah keberadaan Qingwu pada saat ini. Tantan yang terus saja mengoceh kalau dia akan mengikuti kompetisi puncak sekte membuat Chuyang merasa penasaran. Dia pun kemudian bercermin di air kolam serta menyadari ternyata sekarang dia sepenuhnya hidup kembali tapi berada pada umur 18 tahun. Dia juga tidak menyangka selepas menusuk tubuhnya dengan pedang 9 kesengsaraan, dia bisa bereinkarnasi ke umur 18 tahun, di mana sebelum 3 hari kompetisi puncak sekte akan dimulai. Terlebih lagi, Chuyang merasa cukup bingung kenapa di dalam dantiannya ada kekuatan dari pedang 9 kesengsaraan yang masih tersisa. Tak lama kemudian muncul Qing San di arena bertarung yang langsung menanyakan kabar dari Chuyang dan Tantan karena mereka berdua cukup membuat keributan di tempat ini. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Gimana nih, lanjut ya nanti episode keduanya. Semoga aja Mimin bisa istiqomah nyelesain Donghua ini ya guys. Soalnya ada dari beberapa Donghua yang gak Mimin lanjut karena ya satu dan lain hal lah. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you.